Hamas memiliki sejumlah taktik yang digunakan untuk menjebak pasukan Israel. Satu di antaranya mereka memanfaatkan boneka bayi dengan suara tangisan untuk memikat para tentara masuk ke perangkap. Tentara Zionis akan mengira suara bayi palsu itu adalah sandera yang ditawan Hamas di dalam terowongan bawah tanah. Hal itu tampak dalam unggahan pasukan pertahanan Israel atau IDF belum lama ini di akun X. Dalam unggahan tersebut, tentara IDF memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan jebakan dari Hamas. Taktik itu terbongkar setelah Brigade 261 menemukan perangkap itu di Jabalia saat melakukan penyisiran. Di dekat boneka-boneka tersebut, para tentara juga menemukan tas dan pakaian anak-anak. Terdapat pula senjata dan bendera dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Menurut IDF, Hamas memutar suara dalam bahasa Ibrani dengan suara bayi menangis agar tentara Israel mengira ada sandera atau orang hilang. Suara bayi itu pun akan membawa para tentara ke area IED atau alat peledak improvisasi. Selain IED, Israel menyebut bahwa Hamas juga telah mempersiapkan senjata dan amunisi di sebuah tas. Diketahui hingga saat ini masih ada beberapa sandera yang masih ditawan oleh Hamas di terowongan Gaza. Oleh sebab itu, IDF mengklaim masih mencari terowongan yang menjadi markas dari militan Palestina tersebut. Hamas disebut mulai merekrut pasukan dari Lebanon untuk melawan agresi Israel di jalur Gaza. Bahkan rekrutmen tersebut dilakukan sejak 4 Desember lalu. Rekrutmen itu diklaim akan menguntungkan Hizbullah yang juga gencar-gencarnya melakukan serangan ke wilayah Israel. Dikutip dari Al Jazeera, perekrutan tersebut juga dilakukan saat Israel memulai fase baru agresinya ke jalur Gaza selesai gencatan senjata tahap pertama berakhir. Hamas diyakini menyebarkan pengumuman rekrutmen itu di kamp-kamp pengungsi warga Palestina dan masjid di kawasan itu, terutama yang terletak di selatan Lebanon. Melansir dari media Timur Tengah MENA Unleashed, pengumuman Hamas itu juga mengajak orang-orang dewasa lainnya di Lebanon. Militan Palestina itu mengajak mereka yang bersedia mengerahkan keterampilan ilmiah dan teknis mereka untuk ikut bergabung dengan milisi itu. Menurut sejumlah analis, rekrutmen ini menguntungkan milisi Hizbullah yang menguasai wilayah selatan Lebanon dan sekaligus sekutu dekat Hamas. Diketahui bahwa Hizbullah membantu Hamas melancarkan berbagai serangan sejak pecah konflik 7 Oktober lalu. Hizbullah bahkan membantu milisi Hamas menyelundup masuk ke wilayah Israel dan menyandra ratusan warga. Analis menilai Hamas menganggap Hizbullah sebagai sekutu pentingnya. Hal itu lantaran hegemoni militernya di selatan Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel. Sejak Hamas berperang dengan Israel, Hizbullah juga ikut menyerang negara Zionis itu. Lebih dari 100 orang tewas sejak Hizbullah melancarkan serangan pertamanya ke Israel pada 8 Oktober lalu. Sebagian besar korban tewas adalah milisi dari Hizbullah. Ayah dari sandera Israel yang ditawan Hamas di Gaza yang tewas ditembak oleh tentara Israel mengamuk ke pemerintahan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Ia bahkan menyebut bahwa pemerintah telah membunuh anaknya 2 kali dengan ditawan Hamas dan dibunuh oleh tentara Israel sendiri. Dikutip dari Middle East Eye, hal itu diungkapkan oleh ayah dari Afi Samris, sandera Israel yang ditembak pasukan Zionis. Menurutnya, pemerintah telah membuat anaknya terbunuh 2 kali. Ayah Samris mengatakan bahwa pemerintah membiarkan anaknya diculik pada 7 Oktober, kemudian tentara Israel telah membunuh anaknya pada 14 Desember. Dengan murka, ayah sandera itu pun menyebut pemerintah Israel tidak melayani dan tidak memikirkan warganya. Ia bahkan menyebut Israel saat ini tak layak bagi masyarakat, baik sebagai negara atau dari sisi pemerintahannya. Ayah Samris mengatakan bahwa mereka hanya memikirkan diri sendiri, kekuasaan hingga gaji mereka tanpa memikirkan nasib sandera. Diketahui bahwa Samris merupakan satu dari 3 korban yang tewas usai ditembak mati pasukan Israel. Korban lainnya yakni Yotam Haim dan Samer El Talaka. Mereka tewas ketika pertempuran berlangsung di distrik Sujaya, kota Gaza. Saat penembakan, mereka membawa bendera putih dan meminta bantuan dalam bahasa Ibrani. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah sempat menghilang selama 2 minggu di tengah perang Hamas-Israel. Kini Abu Ubaidah muncul dan mengolok-olok Israel. Bahkan ia menyebut melawan tentara IDF seperti berburu bebek. Dikutip dari Palestine Chronicle, hal tersebut disampaikan Abu Ubaidah dalam pernyataannya pada Jumat 15 Desember silam.
Video berdurasi 9 menit itu menjadi pidato paling pedas dari Abu Ubaidah yang menceritakan kondisi dan situasi saat sayap militan Hamas bertemu dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Abu Ubaidah menyebut tentara IDF akan berlari, berteriak dan menangis seperti anak-anak saat bertemu Hamas atau Brigade Al-Qassam. Oleh sebab itu, Abu Ubaidah mengibaratkan melawan tentara IDF seperti berburu bebek. Lanjutnya, juru bicara Al-Qassam memperingatkan tentara Israel akan kekalahan yang pasti terjadi. Sebaliknya, ia memuji perlawanan Palestina dan bersumpah akan menimbulkan kerusakan lebih besar lagi jika pasukan Israel menyerbu Gaza. Terlebih, Abu Ubaidah mengklaim pejuang Al-Qassam mampu menghancurkan lebih dari 100 kendaraan militer Zionis selama 5 hari. Kondisi itu terjadi saat Al-Qassam bertempur sengit dengan Hamas di Jabalia, Sheikh Radwan, Al-Sejaya, dan Khan Younis. Bentrok sengit terjadi antara Brigade Al-Qassam dengan tentara Israel, adapun bentrok tersebut terjadi di perbatasan kota Gaza. Akibatnya, 2 tentara Israel sekarat di medan perang. Inilah penampakan 2 tentara Zionis yang berlumuran darah. Video tersebut diunggah oleh Al-Qassam melalui akun Telegramnya pada Senin 18 Desember malam. Dalam keterangannya, Al-Qassam mengklaim berhasil melenyapkan kendaraan militer musuh. Pasalnya, terlihat sejumlah iring-iringan tank pasukan pertahanan Israel atau IDF dihancurkan. Sementara di akhir video terlihat tentara Israel sedang mengevakuasi 2 rekannya yang sekarat. Helm perang dan sekujur tubuh pun dipenuhi dengan darah. Bahkan 1 tentara dalam keadaan kritis lantaran dibungkus dengan aluminium foil. Mereka pun dievakuasi menggunakan tandu agar bisa diselamatkan. Kondisi mengenaskan tentara Israel berada di jalur Gaza, pasalnya banyak tentara Israel yang mengalami kebutaan. Tak hanya itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga terinfeksi virus yang mematikan. Dikutip dari Serambi News, informasi itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi dari Masyarakat Penyakit Menular Israel, yakni Profesor Galia Rahaf. Ia mengatakan banyak tentara Israel yang terluka di jalur Gaza. Pakar penyakit menular mengatakan tentara Israel terkena infeksi jamur dan bakteri yang kebal antibiotik. Di saat yang bersamaan, tentara Israel yang terluka semakin bertambah. Oleh sebab itu, dokter mendiagnosis tentara Israel positif mengidap infeksi yang resistan terhadap antimikroba. Profesor Galia mengatakan kontak dengan tanah dan lumpur di Gaza menyebabkan virus hingga bakteri mematikan mudah masuk ke tubuh tentara Israel. Sementara sebelumnya ratusan tentara Zionis dilaporkan mengalami luka serius di bagian mata. Tercatat sekira 100 tentara Israel mengalami kebutaan karena ledakan seusai pertempuran di Gaza. Seorang tentara wanita Israel terluka seusai bermain-main dengan tanknya sendiri. Tentara yang tak diketahui identitasnya itu berdiri di depan tank dan terkena serangan hingga terpental. Dikutip dari Tribunnews.com, tentara Israel itu diduga terlalu sering bermain TikTok. Pasalnya militer Zionis terekam sedang bermain-main di depan tanknya. Terlihat wanita itu berdiri di depan moncong kendaraan lapis baja IDF. Ia pun memberi aba-aba kepada rekannya yang mengoperasikan tank tersebut. Seusai aba-aba itu, tank tersebut langsung menembak tentara wanita Israel. Sontak serangan itu membuat tentara Israel yang semula berdiri tegak langsung terpental ke belakang. Dilaporkan ia mengalami luka-luka seusai insiden konyol tersebut. Video itu langsung viral di media sosial dan mendapat berbagai kecaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.